warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ma ba'd. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali melanjutkan ngaji kita Tafsir Al-Wajiz karya Syekh Wahab Zuhaili, dan semoga kita semua diberikan kemudahan dan juga diberikan keberkahan dan ilmu manfaat dari pengajian kita ini. Sebelum kita mulai pengajian kita, seperti biasa kita kirim Al-Fatihah untuk para pendahulu kita, guru-guru kita, syekh-syekh kita, orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga apa yang kita baca ini jadi amal baik kita dan juga amal baik para guru-guru yang telah mengajari kita, dan juga menjadi ilmu manfaat untuk kita semua. Ala hadhihi as-salihah al-fatihah. Baik, pengajian kita sudah sampai pada ayat 58 ya malam ini dari surat Al-Baqarah, surat terpanjang ya dalam Al-Quran. Kita masih membaca tentang kisahnya Bani Israel ya, setelah sebelumnya mereka berada di Sahra ya, antara Mesir dan Syam, Atih, dan juga nikmat-nikmat telah diberikan kepada mereka. Yang terakhir kemarin tentang awan ya, melindungi mereka. Sekarang adalah nikmat. Allah mengingatkan Bani Israel tentang nikmat yang diberikan ketika mereka keluar dari Sahra itu setelah sekian lama ya, muter-muter di Sahra itu, akhirnya bisa keluar dan diperintahkan untuk masuk ke Palestina ya, ke Baitul Maqdis. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. قال المصنف رحمه الله wadhkuru aidon, dan ingatlah juga ni'matana. Jadi ini masih ataf sama ayat sebelumnya ya, wadhkuru ayat sebelumnya juga ada. Wadhkuru hina atayna Musa Taurah, wadhkuru hina qala Musa liqaumihi, tentang ketika mereka menyembah anak sapi, dan sekarang wadhkuru aidon ni'matana alaikum. Dan ingatlah juga nikmat kami, kata Allah, yang telah kami berikan kepada kalian. Hina kulna, ketika kami katakan kepada li'abaikum, kepada nenek moyang kalian, ba'da khurujihim, setelah mereka berhasil keluar minatihi, dari Sahra. Udkhulu, masuklah kalian, masuk kemana? Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Kalau di ayatnya disebutkan wadkhulu hadhil qaryah, kota ini, di sini dengan bahasa Korea, tapi yang dimaksud adalah Madinah. Kota ini yang dimaksud yaitu Baitul Maqdis. Wa kulu minha haitsu aradtum, wa kulu minha, dan makanlah minha, dari apa saja yang ada di Baitul Maqdis, haitsu aradtum, yang kalian inginkan, aklan, ini hal, ini sebagai hal ya, kalau di pesantren kita akan bacanya halemangan gitu, haleman. Jadi dengan memakannya itu seperti apa? Aklan, dengan makan, hanian, yang nikmat, yang enak, kathiron, yang banyak, ini sifatnya, wasian, yang luas. Wadkhulu, dan masuklah kalian baba Baitul Maqdis,
pintu Baitul Maqdis. Kalau di ayat disebutkan wadkhulul bab. Jadi pintu yang di sini ada salah satu pintu di Baitul Maqdis. Disuruh masuk ke situ para Bani Israel yang saat itu bersama Nabi Musa yang pergi dari Mesir. Munhainina. Munhainin ini dengan dalam keadaan seperti orang rukuk gitu, nunduk begini. Jadi inhana itu lurus punggungnya. Jadi kalau kita belajar rukuk itu bagaimana rukuk itu kan ketika zohar atau punggung kita itu lurus seperti ini. Nah, itu namanya munhainina, khasyi'ina dengan khusyuk, tawadu'an dengan tawadhu' lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Kalau di ayat tadi disebutkan dengan sujada, wadkhulul baba sujada. Masuklah kalian melalui pintu sujada dengan bersujud. Nah, di sini Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa perintah untuk bersujud di sini yaitu semacam wahwa naun min sajdati syukri. Jadi semacam atau sejenis dari sujud syukur yang ada dalam syariat kita, dalam syariat Islam. Waqulu, dan kata Allah katakanlah hittah. Nah, di sini diperintahkan Bani Israel itu untuk mengatakan hittah. Apa maksudnya hittah di sini? Yaitu artinya natlubu, kami meminta minka darimu ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, isqata khotoyana. Meminta apa? Meminta untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan kami, wa ghufranaha, dan meminta untuk memaafkan atau memberikan ampunan kepada kami. Memberikan ampunan atas kesalahan kami. Hanya di sini kembali kepada khotoya. Dia mu'annas karena khotoya ini kan jamak dari khoti'ah, dari kesalahan. Kesalahan-kesalahan. Wasanazidul muhsinina, dan kata Allah kami akan menambahkan al-muhsinina bagi orang-orang yang berbuat baik minkum dari kalian semua. Bisyukri, berbuat baiknya itu apa? Yaitu dengan bersyukur, wa talabil maghfirah, dan juga meminta atau memohon ampunan. Akan ditambah apanya yang ditambah? Ihsanan, kebaikannya, wasawaban, dan pahalanya, wafadlan, dan keutamaannya. Jadi setelah Bani Israel yang saat itu bersama Nabi Musa melarikan diri dari kejaran Fir'aun atau pergi meninggalkan Mesir itu, setelah sekian lama di Sahara, di Ati itu kemudian berhasil keluar dan diperintahkan untuk memasuki Baitul Maqdis. Di situ ada satu pintu yang diperintahkan untuk masuk di situ, yang dinamakan sekarang katanya Babu Hittah, itu pintu Hittah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga pintu yang dimaksud di situ, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pintu yang dimaksud di situ adalah pintu Kubah yang dipakai Nabi Musa dan Bani Israel saat itu untuk beribadah di situ, sholat di situ. Nah, dan kata sujud dan dengan bersujud ini ada yang berpendapat maksudnya adalah dengan memasuki kawasan itu dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang pasrah kepada, yang tunduk kepada Allah. Ada juga yang mengatakan berpendapat bahwa masuknya itu dengan posisi seperti rukuk yang saya sampaikan tadi. Karena apa? Karena pintunya itu tidak terlalu tinggi. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Kemudian terkait dengan kata hittah tadi ya, kata hittah. Ada yang di situ kan artinya hittah di situ adalah intinya adalah meminta atau memohon ampunan tadi ya. Natlubu minka isqat khotoyana wa ghufranaha.
minta ampunan dan untuk minta digugurkan kesalahan-kesalahannya, minta maaf seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa, nah di sini banyak riwayat, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah, ada yang berpendapat seperti itu. Tetapi yang jelas adalah di situ mengatakan sesuatu yang memohon ampunan kepada Allah. Seperti kalau kita istighfar gitu ya, minta ampunan kepada Allah. Kemudian kita baca selanjutnya. Wasanazidul muhsinin. Nah, wasanazidul muhsinin di sini jadi naghfir lakum khotoyakum. Kata Allah, kami setelah kamu minta maaf, mohon ampunan tadi, kami akan mengampuni kepada kalian khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian. Di sini ada qiraah lain yang baca, kalau kita hafaz membaca naufir ya. Kalau qiraah yang seperti Warosh yang diriwayatkan dari Nafi' itu dibaca yughfar lakum. Artinya apa? Tidak berbeda jauh. Ketika naufir itu kalimat aktif, maka kami akan mengampuni, kata Allah. Kalau yughfar itu kalimat pasif, akan diampuni. Yughfar lakum khotoyakum. Jadi ketika kalian masuk tadi ya, untuk hulu hadil qaryah, terus fakulu, makanlah darinya apa yang kalian kehendaki, wadkhulul baba, dan masuklah lewat pintu itu, waqulu, dan katakanlah kalimat yang memohon ampunan tadi, maka kata Allah akan kami ampuni kesalahan kalian gitu. Wasanazidu, dan kami akan menambah kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Di sini ada mengatakan makna dari al-muhsin adalah berbuat baik. Di sini adalah orang yang selalu membenarkan akidahnya. Maksudnya dia selalu bertauhid, mentauhidkan, mengisahkan Allah. Kalau dalam hadis tentang Islam, iman, ihsan itu kan disebutkan ya makna ihsan di situ, bahwa kata Jibril yang waktu itu datang dan dia datang dengan berbentuk atau mewujudkan diri dalam manusia, kemudian datang ke tempat Nabi yang saat itu juga ada duduk para sahabat di dekat Nabi ya, kemudian mengajarkan tentang apa itu iman, apa itu Islam. Kemudian ketika sampai ihsan, kata Jibril, mal ihsan, kata Nabi, qala anta'budallaha, ketika kamu menyembah Allah, ka'annaka tarahu, dengan beribadah kepada Allah itu kamu tuh seakan-akan melihat Allah. Berarti ibadahnya itu dengan sangat khusyuk ya. Nah, fa illam takun tarahu, maka jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka. Jadi yakin bahwa Allah itu melihat kamu. Qala sadaqta, kata Jibril, ya benar seperti itu. Nah, itulah makna tadi ihsan ya, makna ihsan, yaitu selalu yakin bahwa Allah itu melihat kita, selalu yakin Allah itu ada bersama kita gitu ya, selalu yakin dalam beribadah itu berusaha untuk selalu khusyuk kepada Allah. Kemudian ayat selanjutnya, fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladziina dzalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yaksibun. Qala al-musannifu rahimahullah, fabaddala maka az-zalimuna, ini fa'ilnya, subjeknya. Orang yang berbuat zalim ini, minhum, dari kalangan Bani Israel itu, baddala, menggantikan
kalamahum al-maqul lahum. Jadi perkataan yang seharusnya diperintahkan tadi untuk mengatakan hittah, mereka itu mengganti dengan yang lain. Waqalu, dan mereka mengatakan menggantinya dengan hintah. Jadi berbeda satu huruf ya, satu huruf yaitu nun di situ. Hittah, tapi suruhnya hittah malah mengucapkannya hintah. Au habbah fi sya'rah. Apa itu hintah? Yaitu satu biji gandum. Badalah hittah, untuk menggantikan kata hittah yang diperintahkan tadi. Di antara Bani Israel tadi, di sini disebutnya dengan orang-orang yang berbuat zalim ya. Wadakhalu yazhafuna, dan mereka masuk yazhafuna ala astahihim, dengan posisi yazhafuna itu merangkak. Kemudian fa'anzalna, kemudian kata Allah, kami menurunkan ala zalimina, kepada orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat zalim, anfusahum, berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, bimukhalafatihim, dengan mereka tidak menaati amrona, perintah kami, atau menyelisihi perintah kami, kata Allah. Apa yang diturunkan? Pak Anzalna tadi menurunkan ya, apa yang diturunkan? Objeknya adzaban, yaitu siksaan, minas sama'i, dari langit. Karena apa? Bisa babi aisyanihim, karena maksiat yang telah mereka lakukan, wa khurujihim, dan keluarnya mereka anit taati, dari ketaatan. Jadi kalau di ayatnya tadi disebutkan fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun, karena mereka berbuat fasik. Apa itu makna fasik? Yaitu tadi khurujuhum. Jadi al-fisqu artinya adalah al-khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Nah, di sini kenapa kata fabaddalal ladzina zalamu, kata alladzina zalamu diulang 2 kali. Biasanya dalam bahasa Arab itu ketika sudah disebutkan, maka pada kalimat selanjutnya itu akan tidak disebutkan secara zahir, atau hanya digunakan kata ganti saja atau dhamir. Karena apa? Di sini fabat, maka akan mereka menggantikan orang-orang zalim ini. Terus anzalna ala ladzina zalamu, kenapa tidak disebutkan alaihim, kepada mereka, tapi disebutkan lagi ala ladzina zalamu. Padahal biasanya dalam bahasa Arab tadi disampaikan akan diganti dengan kata ganti. Di sini para ulama berpendapat bahwa karena ketika ada pengulangan seperti ini, maka itu di antara artinya yaitu ada saking ada penekanan di situ. Jadi kezaliman mereka itu berarti besar. Gitu. Jadi ta'ziman lil amri, kalau biasanya disebutkannya seperti itu. Jadi karena besarnya atau agungnya hal yang dilakukan, kalau hal baik agungnya ya, kalau hal yang tidak baik berarti saking kebangetannya gitu. Itu dalam kaidah bahasa Arab. Kemudian apa yang diturunkan tadi azab ya, rijzan ini berarti azab. Di ayatnya alal ladzina zalamu rijzan minas sama, jadi siksaan dari langit. Kalau rijsan pakai sin itu berarti kotoran, tapi kalau pakai zai, rijzan adalah berarti azab atau siksa. Kemudian ayat selanjutnya, wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu
min rizqillahi wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Qala al-musannifu rahimahullah, wadhkuru, dan ingatlah juga salah satu nikmat yang diberikan kepada Bani Israel, yaitu kadzalika, dan ingatlah juga, wadhkuru kadzalika, dan ingatlah juga, sama dengan artinya wadhkuru aidon, hina atosha abaukum, ketika kakek moyang, nenek moyang kalian itu haus, fi sahra itu, dalam Sahara, di Saharati yang sangat tandus, panas, gitu ya. Fatolaba Musa lahum as-saqya. Mereka Nabi Musa kemudian meminta kepada Allah, memohon kepada Allah air, ya, agar diturunkan air untuk mereka. Wa idistasqa kalau ayatnya. Jadi kata lafaz istasqa ini aslinya wa'id, ya, wa'id istasqa, karena ada iltiqa usakinain, bertemunya dua huruf yang mati, kemudian zalnya ini dikasrah, wa'id istasqa, dan ketika istasqa Musa meminta air, memohon. Dalam bahasa Arab ini dari saqo, dalam bahasa Arab ketika ada lafaz, ya, terus ditambahkan sebelumnya itu alif sin ta, maka itu berfaedah tolab dalam materi sorof, ya. Ini istasqa berarti meminta air, karena itu ada sholat istisqa, ya, sholat meminta hujan, sholat istisqa. Kalau ada nasoro menolong, kalau istansoro meminta pertolongan. Seperti itu. Nah, ketika mereka merasa haus di padang pasir, itu meminta Nabi Musa memohon kepada Allah untuk diturunkan air. Fakulna lahu, maka kata Allah, maka kami katakan lahu kepada Musa, idrib, pukulkanlah al-hajara, ke batu, biasoka, dengan tongkatmu, pukulkanlah tongkatmu ke batu, maksudnya seperti itu. Fadorobahu, kemudian Musa memukul al-hajar, batu, biha, dengan tongkatnya. Fa'akhroja, maka kemudian mengeluarkan Allahu, yaitu Allah yang mengeluarkan, dan Allah al-ma'a, air, minasakhri, dari batu tersebut. Ayatan minallah, sebagai tanda dari Allah, wa ni'matan alaihim, dan nikmat bagi mereka, hinama faqidu al-ma'a, ketika mereka tidak mendapatkan air, wa kharaja, dan kemudian keluar, ithnata asyarata ainan, keluar 12 mata air, minal ma'i, dari air, ainan minal ma'i, bi'adadil asbab. Jadi dari batu tadi itu keluar 12 mata air. Ainan minal mata air. Jadi ain itu kan mata, ya. Ain itu dalam bahasa Arab termasuk lafaz itu lafaz yang memiliki banyak arti. Di antaranya arti makna, mata, maksud saya. Mata penglihatan ini, mata kita, dia juga berarti mata air. Nah, 12 ini tuh berdasarkan jumlah asbat. Asbat itu kalau orang Arab itu ada kabilah atau suku. Nah, kalau orang Bani Israel ini ada yang namanya asbat itu. Ada 12. Nah, 12 ini katanya, ini sukunya ini dari Bani Israel ini kan keturunan Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub ini memiliki anak 12. Nah, Nabi Yakub ini di antara anaknya yang menjadi nabi siapa namanya? Ya, bapaknya Nabi siapa? Ada yang tahu? Yusuf.
Nabi Yusuf, iya. Nabi Yusuf ya. Jadi Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini memiliki 12 anak, seperti yang di kisah Nabi Yusuf ya. Ketika Nabi Yusuf mengatakan kepada bapaknya yang bermimpi, ini ru'ah kaukaban, 11 planet ya. Yaitu yang diartikan adalah saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yakub memiliki 12 anak. Nah, 12 anak ini kan akan memiliki keturunan. Nah, ini atau dalam Israel itu. Nah, ada di sini Allah mengeluarkan 12 mata air dari batu tadi itu. Nah, masing-masing mata air ini untuk satu kabilah tadi, satu suku tadi. Sibetun tadi, jamaknya asbat. Likul sibetin, bagi masing-masing suku atau kabilah atau kelompok tadi, ainun, mata air satu. La ya'addaha ila ghairiha. Mereka tidak, jadi sudah ditentukan masing-masing, misalkan yang sebelah sini ini punyanya keturunannya Nabi Yusuf, sebelah sini keturunannya adiknya siapa Binyamin, sebelah sini. Nah, sudah ditentukan seperti itu. La yata'addaha ila ghairiha. Mereka tidak mengambil dari mata air yang lain. Wal asbatu, nah asbat itu apa? Yaitu, dijelaskan ternyata di sini. Dzurriyyatul itsna asyara, keturunan 12 dari min auladi Yakub, dari anak-anak Yakub. Wa qulna lahum, dan kami katakan, kata Allah kepada mereka, kulu, makanlah al-manna, manna yang kemarin saya sampaikan, semacam makanan yang manis, yang warnanya putih gitu ya. Kulu al-mannah wassalwa, dan burung salwa. Washrobu, dan minumlah al-ma'ah, air, al-mutafajjar, yang terpancar, minal hajari, dari batu. Wala takthirul fasada fil ardi. Jangan kalian banyak buat kerusakan di bumi. Kalau ayatnya menggunakan wala ta'sau, ya, wala ta'sau fil ardi mufsidin, sama saja artinya ta'sau dengan tufsiduna, melakukan kerusakan di bumi. Jadi bisa ini ya kita bayangkan ketika dalam Sahara yang padang pasir yang segitu luasnya, panas, tidak ada air di situ, tidak ada sumber makanan di situ. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah dan dikeluarkanlah mata air. Ya, ada yang mengatakan bahwa salah satu mufasir yang mengatakan itu Ibnu Atiyah dalam kitabnya Al-Muharrar Al-Wajiz itu mengatakan bahwa batu di sini yang disebutkan di sini itu berbentuk segi empat. Meskipun ini ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan batu apa saja, ada yang mengatakan seperti ini persegi empat. Kemudian murabba gitu bahasa segi empat ya. Di segi empat kan memiliki empat sudut ya. Nah, di masing-masing sudut itu terpancar tiga mata air seperti itu. Nah, jadi ada 12 untuk satu mata air tadi sudah, dan setiap kelompoknya itu sudah tahu saya mata airnya yang sebelah sini, yang sebelah sini masing-masing tadi, dan tidak mengambil dari mata air yang lain. Nah, ketika kalau Nabi Musa ya, zamannya Nabi Musa memohon air, kemudian diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ya, mukjizat Nabi Musa. Antara mukjizat Nabi Musa. Kalau Nabi, waktu cerita Nabi itu kan, kalau Nabi justru mukjizatnya lebih besar lagi ya, Nabi Muhammad lebih dahsyat lagi, karena yang terbesar tentunya yang teragung yaitu Al-Quran. Mukjizatnya ada mukjizat yang lain, yaitu diantaranya ketika
keluar mata air dari jari-jari Nabi. Dan itu tidak dialami oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Ketika Nabi Musa ini kan dari batu, ya, dengan diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya. Padahal sebenarnya Allah ya mampu-mampu saja ya ketika mau mengeluarkan mata air tanpa menyuruh Nabi Musa untuk memukulkan tongkat misal. Ketika mau menyelamatkan Bani Israel membuat lautan itu tanpa memerintahkan untuk memukulkan tongkat misalnya. Akan tetapi di sini Allah ingin menghubungkan, mengikatkan. Jadi ada hubungan antara sebab dan musabab sebagai hikmah bagi manusia sebagai hamba ini untuk kita sampai kepada apa yang kita inginkan. Jadi di situ ada sebabnya gitu ya. Allah memerintahkan untuk memukul tongkatnya, jadi ada sebab di situ, kemudian musababnya, kemudian keluarlah terpancarlah air atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi ya, qad alima kullu unasin masyrabahum. Masyrab di sini maksudnya mata air tadi ya, yaitu tempat minum, isi makan. Kemudian ayat selanjutnya, panjangnya ayatnya. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin. Nah, di sini diceritakan ya bagaimana Bani Israel ini mungkin secara umum manusia ya, kita itu kurang bersyukur. Nah, sini juga cerita dalam kisah ini Bani Israel yang tidak bersyukur ya. Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin. Kita baca tafsirnya langsung karena ayatnya lumayan panjang. Qala al-musannifu rahimahullah wadhkuru, dan ingatlah ayyuhal yahud, wahai bangsa Yahudi, maksud Bani Israel. Ya, Yahudi ini hina qala aslafukum, ketika para aslaf ini para pendahulu kalian, artinya maksudnya sama seperti aba hukum tadi ya, bapak-bapak kalian, yaitu maksud nenek moyang kalian. Ketika mereka berkata pada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, di ayat disebutkan lan nasbiru ala tu'amin wahidin, kami tidak akan sabar dengan makanan yang hanya satu jenis. Nah, kemarin saya sampaikan ya sebelumnya bahwa dalam bahasa Arab ada lam, la, dan lan. Ya. Di sini mereka mengatakan lan nasbiru, tidak akan bisa sabar, mudah nggak sabar lagi. Lan nastati as-sabra diartikannya. Jadi kami tidak akan mampu bersabar, kata mereka. Ala to'amin wahidin, dengan makanan yang cuma satu jenis ini saja. Minal manni, yaitu dari manna, tadi wasalwa dan burung salwa. Litakarrurihima kulla yaumin, karena tiap hari berulang-ulang manna wasalwa kulla yaumin, setiap hari. Makannya itu aja gitu ya. Padahal makan burung ya, tapi kalau lama-lama bosan juga. Tapi dengan kondisi mereka saat itu yang di Sahara yang tandus, itu sudah diberikan rizki dari tumbuhan yaitu manna itu, dan dari hewannya, protein hewannya dari burung. Di ayatnya fad'u lana rabbaka yukhrij lana, kamu mintalah pada Tuhan kamu gitu. Di tafsirnya fas'alana, sama ya, fad'u maka berdoalah, kalau di sini tafsirkan dengan fas'alana maka mintalah, lana untuk kami, rabbaka minta ke siapa? Ke Tuhan kamu. Untuk apa mintanya? Yukhrij lana, agar Tuhan kami itu mengeluarkan, menumbuhkan bagi kami mimma, dari apa saja, tumbitu ya, yang al-ardu, yang tumbuh ya,
yang menumbuhkan bumi ini. Biar bumi ini ada tanaman-tanamannya. Sahara ini biar tumbuh di Sahara ini tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Min khudoriha, dari apa saja yang tumbuh itu, yaitu sayuran-sayurannya, khudor. Wa bukuliha, dan kacang-kacangannya. Jadi kalau baklon jamaknya bukul itu diartikan dengan tanaman yang tidak berpohon, tidak memiliki pohon yang batang pohon yang besar, tapi sering diartikan dengan kacang-kacangan. Tapi sebenarnya bukan kacang-kacangan juga ya, sayur-sayuran yang itu tadi tidak ada pohonnya gitu. Ini contohnya kan nak-nak, daun mint, tahu ya teman-teman, daun mint, nak-nak. Ini kalau di Arab tuh orang-orang suka makanya untuk campuran teh. Jadi apalagi orang Maroko, mereka bikin teh seteko gitu ya. Terus daun sama batangnya kan kecil memang kan, dimasukkan di dalamnya anak-anak itu, terus diminum. Wal karofis ini seledri, kan seledri juga nggak ada batang yang besar kan. Wal khiyari, dan khiyar itu mentimun. Wa qamhiha, dan gandum, au thumiha atau bawang putih, wa adasiha, dan adas. Adas itu semacam kacang-kacangan seperti kacang hijau, tapi kalau kacang hijau kan bulat gitu ya. Kalau dia tuh berbentuk bulat tapi pipih gitu. Pipih kecil, tipis gitu. Enggak seperti kacang hijau, tipis ya, pipih. Adas. Wa basaliha, dan bawang merah al-ma'ruf. Ini yang telah diketahui, sudah ma'ruf, sudah diketahui lah tanaman-tanaman itu. Qala, kemudian Nabi Musa menjawab, berkata menjawab, atatlubuna ma huwa, apakah, nah a di sini merupakan alif istifham, alif pertanyaan. Atatlubuna, apa kata tanya, apakah kalian meminta ma huwa, sesuatu yang khassu, yang lebih lebih ringan, lebih tidak bernilai gitu. Wa ahqaru, sama ya, lebih tidak bernilai, lebih sebenarnya arti letternya lebih hina. Badalan, sebagai gantinya, mimma huwa ahsanu, dari sesuatu yang lebih baik, wa afdalu, dan lebih utama. Apa yang lebih baik dan lebih utama ini, yaitu wa huwa al-manna wassalwa. Makanan tadi al-manna wassalwa. Alladzani, yang keduanya, manna dan salwa, burung salwa ini, huma aladzu, lebih lezat, lebih enak, wa atyabu, dan lebih baik. Dan juga manna dan salwa ini wa min indillah, langsung dari Allah, bi ghairi wasitati ahadin, tanpa melalui perantara seseorang pun. Nah, mereka di Sahara tadi bosan ya, sudah lama makannya manna wassalwa terus gitu, nggak ada air, kemudian meminta dikeluarkanlah mata air. Nah, kemudian diperintahkan udkhulu baladan zira'iyan, perintahkan untuk nanti masuk ke negara zira'iyan, baladan negara, kawasan, daerah zira'iyan, yaitu yang memiliki kawasan pertanian. Fafiha, maka di dalam negara itu, tajiduna, kalian akan mendapatkan ma tolabtum, yang kalian minta, minal bakali, dari sayuran, kacang-kacangan, watumi, dan bawang putih, tum, wa ghairihima, dan selain keduanya. Wa asbahu, dan kalian akan menjadi fi zillin wa faqrin wa hajatin. Fi zillin itu dalam kehinaan, wa faqrin, dan kefakiran, dalam keadaan fakir, kekurangan, wa hajatin, dan kebutuhan. Wa ingkanu, meskipun lahirnya aghnia, mereka kaya.
Kenapa dikatakan fi dhillin wa faqrin wa raja'u mustahiqina ghadaballah. Mereka kembali berhak mendapatkan murka Allah, ghadaballah. Wa dzalika karena apa? Wa dzalika kulluhu karena bisa babi kufrihim, karena kekufuran mereka lakukan. Wa qatlihimul anbiya'a, dan mereka telah membunuh nabi-nabi Allah zulman dengan kezaliman, wa udwanan dan juga permusuhan, bil ghairi haqqin tanpa kebenaran. Ka Syu'aib, seperti Syu'aib, wa Zakaria dan Zakaria, wa Yahya dan Yahya, wa hum ya'lamuna, dan Bani Israel ini tahu, mengetahui, ya'lamun, annahum, bahwa mereka zalimuna, itu berbuat kezaliman, biqatlihim, dengan perbuatan membunuh tadi, wa dzalikal iqab, dan siksaan yang Allah turunkan itu karena apa? Bisa babi aisyanihim, karena kemaksiatan yang mereka lakukan, atau karena mereka melanggar atau kemaksiatan, tidak melakukan awamirullah, perintah Allah, wa'tidaihim, dan mereka dan permusuhan yang mereka lakukan ala ambiyaihi, kepada nabi Allah. Nah, jadi pada ayat 61 ini ya, tadi disebutkan bahwa, diceritakan bahwa Bani Israel sini mereka bosan ya dengan makanan yang hanya satu jenis saja, manna dan salwa aja gitu. Kemudian mereka meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa dan meminta diturunkan makanan-makanan yang tumbuh atau tanaman-tanaman yang tumbuh di bumi, sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan yang bisa mereka nikmati. Namun kata Nabi Musa, justru manna wasalwa ini lebih baik dan lebih utama dari tanaman-tanaman yang mereka inginkan tadi. Karena manna itu kan katanya rasanya juga manis gitu ya, seperti asal, seperti madu. Nah, di sini tentang keutamaan manna wasalwa ini ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan memang dari sisi lebih baiknya itu dari sisi tadi, karena manna dan salwa ini memang pemberian Allah. Mannun itu kan artinya sebenarnya pemberian ya, pemberian yang Allah berikan langsung kepada mereka, dan juga diperintahkan untuk memakannya, untuk menikmatinya. Ada yang mengatakan memang rasanya itu ya memang lebih enak gitu. Mana ini manis, juga manfaatnya juga bagus untuk tubuh mereka, seperti itu. Terus ada yang mengatakan mereka kan mendapatkannya juga dengan tanpa ada usaha apa-apa, sudah ada gitu. Kalau tanaman mungkin butuh menanam, butuh menyiram, butuh merawat, butuh dan sebagainya, yang membutuhkan tenaga dan juga membutuhkan usaha dari mereka. Nah, di sini yang bisa kita petik ya, bahwa sebenarnya manusia itu tadi yang saya sampaikan akan selalu merasa kurang dan kurang gitu. Ketika musim hujan mengharapkan musim panas, ketika musim panas mengharapkan seandainya hujan,
Dan juga karena itu dalam hadis Nabi juga pernah mengatakan bahwa manusia itu sekalipun dikasih emas sebesar 2 gunung Uhud, maka maka manusia itu akan selalu merasa tidak cukup. Itu perumpamaan ya, bahwa sebenarnya dalam diri manusia itu kan kita diciptakan ada nafsu dan juga ada hati, ada akal ya. Nah, manusia yang tidak bersyukur akan selalu merasa apa yang dipunya itu kurang, akan selalu melihat apa yang dipunya orang lain seperti itu. Akhirnya membuat dia tidak bersyukur dan tidak merasa bahwa apa yang dimiliki itu sangat berharga dan juga sangat mungkin saja ada orang lain yang mengharapkan apa yang dia punya. Terkadang kan kita seperti itu. Sudah diberikan kesehatan, diberikan rezeki misalnya, tapi mungkin melihat yang tetangga sebelah kok lebih banyak atau teman satu kerja lebih banyak, tapi padahal akhirnya membuat kita apa yang kita dapatkan hari ini, misalkan apa yang telah kita miliki itu kita tidak merasa itu sesuatu yang berharga, padahal mungkin menurut orang lain, yang lain itu merasa kita juga orang yang beruntung, kita juga orang yang telah diberikan kemudahan, diberikan rezeki, kemudian diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah kan dalam hadis juga Nabi memerintahkan kita untuk selalu melihat ke bawah ya, jangan melihat ke atas. Karena dengan melihat orang yang di bawah kita akan bersyukur, kita akan merasa bahwa apa yang kita miliki ini sangat berharga, sehingga kita lebih mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu berupa rezeki, baik itu berupa keluarga, baik itu berupa kesehatan, berupa kesempatan, dan lain sebagainya. Dan kesempatan itu ya yang sering kita lalaikan, sering tidak kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Mungkin itu ya, kita cukupkan membaca satu halaman, bisa kita lanjutkan minggu depan. Barangkali ada teman-teman ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan, atau ada yang ingin ditanggapi, monggo. Kalau memang tidak ada yang ingin didiskusikan, atau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa kita cukupkan dulu. Ya, teman-teman seharian sudah beraktivitas ya. Tadi mau persiapan apa? Tadi ada SOP, persiapan untuk kegiatan. Besok ya acaranya, Mbak Warden ya? Masih Kamis, Rabu dan Kamis. Kamis. Semoga lancar nanti acaranya. Amin, amin. Dimudahkan, dilancarkan semuanya, dan juga teman-teman diberikan kesehatan semuanya ya, dijauhkan dari corona ini, dan juga penyakit yang lain lah. Kita akan berarti. Terima kasih saya sampaikan ya pada teman-teman sudah menyimak, semoga ada manfaatnya dan semoga jadi. Oh iya Bu Isna, masih. Halo.
udah keluar. Udahlah.